Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Zahra, mahasiswi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama yaitu konseling bukanlah aktivitas yang netral atau bebas nilai, melainkan sebuah aktivitas profesional yang syarat nilai dan berorientasi pada hal-hal yang dianggap baik, cara-cara yang dianggap baik dan seharusnya dilakukan oleh konselor untuk mencapai sesuatu yang baik itu. Nilai-nilai merupakan inti dari hubungan konseling dan tujuan konseling, baik hubungan konselor kepada klien dan konseling untuk menangani masalah maupun untuk memodifikasi perilaku diikat oleh sistem nilai menurut Bergin pada tahun 1990. Kemudian konselor yang tidak memahami nilai-nilai etik dan tanggung jawab legal mereka serta nilai-nilai etik dan tanggung jawab legal klien dapat menyebabkan kerugian dan niat baik mereka menurut Glading tahun 2012. Nah, dengan demikian sangat penting bagi konselor untuk lebih memahami diri sendiri selain etik dan hukum yang berkaitan dengan profesi konseling. Selanjutnya, etika, moralitas, dan hukum. Secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut dengan moralitas, dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun kedua kasus ini berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian etika dan moralitas masing-masing memiliki arti tersendiri. Nah, etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Menurut Van Hoos pada tahun 1985, sedangkan etika bersifat normalitas dan berfungsi pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu, seperti hubungan antara konselor dan kliennya. Sedangkan moralitas meliputi penilaian atau suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seterusnya. Menurut M.C. Leod pada tahun 2006. Sedangkan hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintahan yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Selanjutnya, etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Menurut Corey pada tahun 2009. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Untuk mengatasi permasalahan seperti itu, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Nah, model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konseli dan proses konseling, yaitu yang pertama, tanggung jawab, yang kedua, integritas, yang ketiga, komitmen, yang keempat, kebebasan memilih, yang kelima, kekuasaan, dan yang terakhir, hak untuk berduka. Menurut Glading pada tahun 2012. Selanjutnya, banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga,
Salah satu hal yang mesti dipertimbangkan konselor adalah kepada siapa dan untuk siapa, tanggung jawab dan legalitas pokok konseling itu. Hal ini penting dipertimbangkan karena perubahan yang sangat menentukan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri, belum tentu berguna bagi masing-masing pasangan suami istri dan anggota keluarganya. Selanjutnya, konflik etika. Pengadaptasian dan penerapan kode etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga berhubungan secara langsung dengan tingkat profesional seorang konselor. Namun, keberadaan standar semacam ini juga potensi menimbulkan dilema bagi sebagian besar konselor. Seperti diungkap Stadler pada tahun 1986, untuk bertindak sesuai etik, konselor harus memperhatikan kode etik dan mampu membedakan suatu dilema etik dan tipe-tipe dilema lainnya. Proses ini tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, terkadang prinsip-prinsip etik yang berbeda dalam peraturan menghasilkan pedoman yang saling bertentangan mengenai sesuatu yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu. Menurut Marison pada tahun 1982 mengemukakan 4 jenis konflik dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga ini. Yang pertama, siapa yang terlebih dahulu harus dilayani. Maksudnya konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dilayani. Nah, jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau harus apa pasangan suami istri dan anggota keluarga ini dilibatkan dalam treatment. Dan apabila konselor menangani kelompok keluarga, haruskah individu tertentu atau kombinasi dan dari keluarga dilibatkan secara terpisah? Terus bagaimana penerapan asas kerahasiaan dalam keadaan yang dimiliki seorang konseling itu? Dan yang kedua, bagaimana penanganan kerahasiaan? Maksudnya di sini, haruskah rahasia-rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Bagaimana menangani masalah perselingkuhan? Bagaimana dengan rahasia keluarga, perbuatan serong antara ayah dan anak gadisnya? Dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun pelaporan tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua anggota keluarga yang terlibat. Yang ketiga, apa titik utama perkembangan etika? Maksudnya di sini perkembangan etika menitik beratkan pada penguraian kasus secara cermat, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus yang yang berada di kasus pengadilan. Sebagai contoh kasus perselisihan tentang anak, itu merupakan titik konflik untuk perkembangan etika. Yang keempat itu bagaimana keberadaan konselor, kekuasaan atau mengurangi konflik. Maksudnya di sini seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimaksud untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri. Materi selanjutnya yaitu kode etik profesional. Kode etik para pekerja profesional memiliki macam-macam fungsi, yaitu yang pertama, kode pengarahan perilaku. Nah, ada beberapa kode pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga. Beberapa di antaranya adalah konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial ekonomi, atau gaya hidup.
Kemudian konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Berikutnya, konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi sendiri. Selanjutnya, konselor tidak diperbolehkan memberi layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain, kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. Kemudian, konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Selanjutnya, konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesionalnya, termasuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan asosiasi. Selanjutnya, konselor berusaha menghindari hubungan dengan klien yang mungkin dapat merusak penilaian profesional atau yang dapat menambah resiko karena mengeksploitasi klien. Dan selanjutnya, konselor dilarang memberikan diagnosis, memberikan resep atau menentukan, mengobati atau menasihati masalah-masalah di luar batas kemampuannya. Dan yang terakhir, asosiasi profesional mendorong atau mengajukan para anggotanya untuk bergabung dengan kelompok-kelompok profesional, klinik-klinik atau agensi yang terlibat dalam bidang kehidupan keluarga dan perkawinan. Dengan kata lain, kontak dan kerjasama antar disiplin ilmu dan profesi sangat dianjurkan. Dan yang kedua, hubungan antara konselor dan klien. Ada beberapa kode pengarah hubungan konselor dengan klien dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanan. Yang kedua, konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan terapeutik. Yang ketiga, konselor harus membuka catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman, serta terjamin kerahasiaannya dan sesuai dengan kode etik konselor. Yang keempat, konselor mengadakan hubungan dalam semua tahap kehidupan, menghargai setiap waktu terhadap hak-hak klien untuk membuat keputusan mereka sendiri. Selanjutnya, pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral selain pengetahuan. Sebagai konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batas etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Pengambilan keputusan etik dalam konseling perkawinan dan keluarga dapat ditingkatkan dalam berbagai cara. Satu cara terbaik adalah mengikuti kursus dan melanjutkan pendidikan yang sekarang disyaratkan dalam banyak program konseling lanjutan. Dan untuk mempengaruhi lisensi konselor profesional, beberapa program konseling lanjutan dapat membuat perubahan sikap yang signifikan pada peserta didik atau mahasiswa dan praktis profesional, termasuk peningkatan pengetahuan etik mengenai kesadaran diri, hubungan ganda, abnormalitas, dan perbedaan budaya. Selanjutnya, hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Pope pada tahun 1991 mengklasifikasikan 5 cara utama di mana hubungan ganda berlawanan dengan konseling yang efektif. Pertama, hubungan ganda mengkompromikan hubungan profesional konseling berstandar pada penciptaan lingkungan yang aman secara emosional, yang sebagian dihasilkan oleh konstruksi batas profesional yang bisa dirujuk. Eksistensi hubungan ganda akan membuat batas ini kabur. Hubungan ganda menimbulkan konflik kepentingan. Konselor terlibat secara penuh untuk kliennya.
ketiga, konselor menjadi tidak bisa memasuki hubungan bisnis atau hubungan non-terapi begitu saja sebab materi personal diungkapkan dan ada kecenderungan reaksi transfer. Dan keempat, apabila keterlibatan konselor dalam hubungan ganda setelah konseling perkawinan diakhiri dapat diterima, maka sangat mungkin bagi para praktisi konselor bermoral rendah menggunakan peran profesional mereka untuk membentuk hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik. Namun demikian, kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu. Dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil tindakan. Jika tidak mengabaikan situasi semacam ini, bisa membuat moral konselor terkikis dan membuat dia mudah memaafkan pelanggaran etika. Hurley pada tahun 1996 menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Yang pertama, konselor mengidentifikasi masalah seobjektif mungkin. Proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Yang kedua, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Pada kasus ini akan dapat muncul pedoman yang jelas seperti misalnya arah tindakan. Yang ketiga, konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan dari profesi pemberi bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Yang keempat, konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Dan yang terakhir, hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien, yang tersirat dan yang tersurat. Menurut Hansen pada tahun 1986, kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Nah, proses keadilan perlakuan dilanggar ketika aturan yang jelas dilanggar dan klien merasa tidak mendapat informasi tentang cara memperbaiki perilakunya. Selanjutnya, cara meminimalisir resiko. Corey pada tahun 2005 mengidentifikasi bentuk petunjuk berikut. Yang pertama, menetapkan batas yang sehat di awal hubungan terapeutik. Yang kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila risiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Yang ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam ini dapat dihindari. Yang keempat, salah satu cara mengatasi kemungkinan resiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.